Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk eh, tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Nah, ada informasi menarik nih bahwa ada Menpan RB dan DPR umumkan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Hal ini menjadi penentu utama kelulusan. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang mempersiapkan untuk tes P3K baik CSN ya, segera untuk mempersiapkan diri terutama dalam persyaratan-persyaratan. Nah, dikutip dari ayobandung.com ya, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB membocorkan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, di sini diketahui pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat ya yang tercantum dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait penataan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023, penataan tenaga honorer wajib ya diselesaikan paling lambat atau maksimal di sini Desember 2024 ya. Nantinya status tenaga honorer yang akan dihapus oleh pemerintah dialihkan ya semua menjadi ASN P3K. Nah, di sini Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB kemudian membocorkan ada 5 tahapan penting ya tenaga honorer menjadi P3K, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer atau pendataan tenaga honorer melalui surat edaran Menpan RB nomor 185-1511 ya. Ini jelas sekali harus terdata di BKN ya. Kemudian yang kedua, harus lolos verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN ya. Yang ketiga adalah seleksi P3K full time dan pengalihan status P3K part time ya. Walaupun misalnya ada sebagian nanti yang diangkat part time atau paruh waktu, dan pada akhirnya nanti melalui skema pemerintah akan mengangkat seluruhnya untuk menjadi P3K full time ya. Kemudian yang keempat, penetapan kebutuhan formasi P3K. Hal tersebut tentunya pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan jumlah formasi yang ada dengan tenaga non-ASN yang terdata di daerah masing-masing ya, tentunya harus sesuai. Kemudian yang kelima adalah penetapan status P3K part-time dan full-time. Nah, dikutip dari YouTube TPR atau Parlemen pada Selasa 21 Mei 2024 ya, bahwa Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR juga mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer nantinya akan diangkat menjadi ASN melalui P3K part-time atau paruh waktu. Kendati demikian, anggota Komisi 2 DPR itu menekankan bahwa semua tenaga honorer ditargetkan menjadi P3K full-time atau penuh waktu. Undang-Undang ASN yang disahkan secara tegas Desember 2024, seluruh honorer masalahnya sudah selesai dan pintunya yaitu P3K. Nanti mungkin beban ekonominya besar dibagi dua dulu, ada yang penuh waktu dan paruh waktu, tetapi targetnya sama ya, semua penuh waktu, ujar Mardani. Menurut Mardani Alisera, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan dengan mengangkat semua honorer yang terdata di dalam BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Namun, banyaknya total tenaga honorer di Indonesia membuat pemerintah perlu menyesuaikan dengan anggaran negara dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Hal tersebut yang membuat skema pengangkatan honorer harus dibagi menjadi dua, yaitu full time dan part time ya. Nah, kewajiban mengangkat honorer karena hampir sekitar 2,3 juta dan menyerap honorer dalam waktu bersamaan, itu beban keuangan negaranya berat termasuk daerah ya. Rata-rata profil ASN kita itu 22% di pusat
dan 72% di daerah Ujar Mardani. Kemudian daerah masih berpikir ya mana yang nyari uangnya, tapi oleh undang-undang pokoknya diterima. Biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu, jadi ada gerbong full time dan part time sambungnya. Kendati demikian, Mardani Alisera mengungkapkan bahwa honorer yang masuk ke dalam P3K part time nantinya akan dipindahkan ya menjadi full time secara bertahap. Tapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi penuh waktu ketika penataan sudah selesai, kata Mardani. Selain itu, verifikasi dan validasi data di BKN juga menjadi penentu apakah tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K atau tidak ya. Pasalnya tenaga honorer wajib lolos verifikasi dan validasi data BKN agar bisa diangkat semuanya menjadi P3K. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 pasal 66, di mana tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian demikian ya informasi mengenai Menpan RB dan DPR umumkan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan hal yang menjadi penentu kelulusan. Sekali lagi nanti kedepannya akan dilaksanakan atau direncanakan mengenai dua skema ya, yaitu full time dan part time. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang masih berjuang untuk P3K yang insya Allah nanti mungkin di bulan depannya akan diselenggarakan melalui tahapan dan jadwal mengenai perekrutan P3K. Hal itu bisa diikuti oleh ibu bapak guru yang sekarang statusnya menjadi atau statusnya yang masih menjadi honorer. Bapak Ibu berharap bisa mengecek secara berkala di situs sscsnbkn.go.id ya. Tentunya di sana ada informasi mengenai tahapan, kemudian persyaratan apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan tentunya dari sekarang. Nah, jadi tentunya untuk semua tenaga honorer nanti secara bertahap akan diangkat ya seluruhnya menjadi P3K full time, yang artinya statusnya sama dengan PNS. Nah, itulah informasi yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.